فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Ya, kita buka satu kitab dikarang oleh Imam Abdurrahman ibn Nasir ibn Abdullah As-Sa'di, guru daripada Imam Ibn Utsaimin yang meninggal di tahun 1376 Hijriah. Allah yarham, di negeri Qasim Unaiza. Di kitab ini judulnya adalah Al-Wasailul Mufidatu lil Hayati Sa'idah. Al-Wasailul Mufidatu lil Hayati Sa'idah. Dicetak oleh Islam University ini kitab. Wasail artinya wasilah-wasilah, al-mufidah yang berfaedah, yang memberikan faedah untuk melanggengkan kehidupan yang berbahagia, melanggengkan kehidupan yang berbahagia. Setelah Imam As-Sa'di mengatakan innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu amma ba'd. Famimma la syakka fihi wa la raiba anna as-sa'adata hiya manshudu kulli insanin wa makhtubu kulli dhi hasanin atau husn wa irfanin. Fajami'un nasi yansuduna as-sa'adata wa yurawijunaha fahiya ghayatuhum wa munahum wa hiya didanuhum wa najwahum. Walakin kaifa yudfaru bil matlub wa yatahassalu 'ala al marghub. Tafawatat afhamun nasi bidzalik. Taghayyarat subuluhum fa kullun fi tariqin salikun. Sallallahu. Ba'dhum yabhathu 'an as-sa'adah fi jam'il mal wa istihwadhihi min kafatil wujuh wa yara anna as-sa'ida man kathura maluhu wa ba'dhum yabhathu anha fil lahwi wal la'b wa syughul al-awqat wa idha'atuha fima la naf'a fihi wa ba'dhum yabhathu anha fi irtikabil muharramat wa irtiyabil munkarat min syurbi khamrin wa zinan wa sama'i alati lahwin wa ghina'in wa ghairi dzalik. Kata Syekh Abdurrahman Sa'di mata kita, di antara perkara-perkara yang tidak diragukan di dalamnya dan tidak ada rasa syak adalah bahwasanya kebahagiaan adalah merupakan mansudun kulli insanin. Kebahagiaan itu adalah merupakan target, cita-cita setiap manusia. Target, cita-cita setiap manusia. Nah itu. Wa makhtubun kulli dhi hasan atau husnin wa irfanin. Dan merupakan tujuan dan target juga bagi setiap orang yang memiliki kebajikan, yang memiliki keilmuan, yang memiliki pengetahuan, maka seluruh manusia pasti mereka-mereka tersebut
bercita-cita dan berhajat dan berkeinginan untuk mencapai kebahagiaan tersebut dan memviralkan kebahagiaan itu kepada orang lain. Dan kebahagiaan itu adalah merupakan puncak dan tujuan mereka dan target mereka dan usaha mereka. Dan itulah yang selalu mereka dengungkan, selalu mereka perbincangkan, dan selalu mereka berbisikkan sama mereka. Akan tetapi di sini adalah bagaimana solusi dan cara untuk menggapai target tadi. Dan bagaimana cara menghasilkan sesuatu yang dia cintai tadi. Di sini kata Syekh Abdul Rahman Sa'di, tafawatat afhamun nas. Beragamlah pemahaman manusia di dalam memahami untuk mencapai kehidupan yang berbahagia itu. Ya. Dan berbeda-beda cara solusi dan jalan mereka, maka setiap manusia memiliki jalan masing-masing untuk mencapainya. Pertama, kata beliau, sebagian mereka membahas untuk mencapai kebahagiaan tersebut adalah dengan cara mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Yang pertama, ba'dhum yabahathu anis sa'adati fi jam'il mal. Sebagian mereka membahas, menginginkan untuk menggapai kebahagiaan tadi adalah dengan cara mengumpulkan harta benda sebanyak-banyaknya. Wastihwadhihi min kafatil wujuh. Dia akan usahakan, akan rengut seluruh harta benda itu dari berbagai jalan dan sisi. Ada manusia yang demikian, rakus. Pokoknya jamul amwal. Pokoknya mengumpulkan harta benda sebanyak-banyaknya untuk menghidupi turunan yang sekian banyak nanti yang dia perkirakan. Dan kemudian setelah itu dapat dari mana, dari jalan mana itu nggak pikir dia. Yang penting terkumpul. Ini manusia seperti ini banyak. Ini yang pertama. Dan orang seperti ini berpandangan adalah wa yara anna sa'idah. Dan orang-orang yang seperti ini, mindsetnya yang sudah tersetting demikian, dia menganggap bahwasanya seorang yang berbahagia itu adalah seseorang yang mangkathura maluhu, yang banyak harta bendanya. Kita lihat al-wasail sa'idah. Ya, Syekh Abdul Rasidi. Dia melihat bahwasanya orang yang paling bahagia itu adalah orang hartanya paling banyak. Thanian, yang kedua, wa ba'dhum yabahathu anha. Sebagian mereka membahas daripada harta atau membahas tentang kebahagiaan itu, bagaimana mencapai kebahagiaan tersebut adalah fil lahwi wal la'ab. Yaitu di dalam menjalani kehidupan bermain-main, bersenda gurau belaka, dan menghabis-habiskan waktu yang tidak bermanfaat. Wa syughulil awqat, menghabiskan waktunya, menyibukkan waktunya, dan menghabiskan waktu itu fi ma la nafa' fihi, di dalam perkara yang tidak ada manfaat sama sekali. Lahun wa la'ab. Main sana, main sini, safar sana, safar sini, rihlah sana, rihlah sini, menonton sana, menonton sini. Pokoknya dunia itulah dia. Itulah kehidupannya. Ya. Nggak ada ingat lagi dia ibadah, nggak ingat lagi dia. Pokoknya bersenang. Bagaimana menyenangkan jiwanya. Dia menganggap itulah kebahagiaan. Bagaimana? Tanpa disadari itulah kesengsaraan. Kita lihat selanjutnya. Yang ketiga, wa ba'dhum yabahathu anha fi irtikabil muharramat. Sebagian mereka membahas kebahagiaan tadi yang betul-betul akan dicapai kebahagiaan itu adalah dengan cara mengerjakan perkara-perkara yang haram.
mengerjakan perkara-perkara yang mungkar. Seperti minum khamar, zina, mendengarkan musik dan nyanyian dan selainnya. Ada nggak begitu? Banyak. Kalau rahmatullah, kita lihat di dunia di hari ini ya, di negeri kita saja. Ya, manusia itu lihat dari atas tadi mengumpulkan harta, menghabiskan waktu tanpa manfaat. Ya. Tur sana tur sini. Yang paling antik itu lihat tur dengan pakai motor boge keliling Indonesia, dari ujung Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, bangga dia dengan demikian. Bertolak dari Sabang sampai di Merauke, bangga dia. Sampai ke titik nol istilahnya. Sampai titik nol. Itu kehidupan dia. Ada lagi itu lihat. Ya. Dengan mengerjakan yang haram. Ya. Kemungkaran. Khamar. Zina. Mendengarkan musik. Dangdung sana sini itu lihat. Itulah kehidupannya. Itu dianggap oleh dia merupakan kebahagiaan. Wa ba'dhum yang keempat adalah ya bahthu anha. Sebagian mereka membahas kebahagiaan itu adalah fi wa ba'dhum kullu ya yansudu ya wa yabhathu kathurat humumuhum wa 'azumat humumuhum wa ushribat bil ahzani wa qulubuhum. Sebagian mereka membahas dengan berbagai cara apapun keseluruhannya itu adalah tujuannya ingin mencapai dan membahasnya, akhirnya yang terjadi pada dirinya adalah kathurat humumuhum. Hamun. Apa hamun? Kegelisahan. Dia dapat tapi gelisah. Dia harta itu dapat oleh dia, tapi gelisah dia. Wa 'azumat humumuhum. Dan besar sekali gundah gulananya, rasa kalak. Wa usyribat bil ahzani qulubum, dan akhirnya hatinya itu penuh dengan rasa sedih. Pada harta banyak depannya tapi ya sedih. Harta banyak depannya tapi dia merasa enggak tentram, enggak tenang jiwa. Enggak ada ketenangan jiwa. Yang baik. Ya. Walakin kaifal husulu 'ala sa'adah, akan tetapi bagaimana cara orang bisa sampai kepada kehidupan yang berbahagia itu? Kata Syekh Abdul Sa'idi, Inna Allah Azza wa Jal khaliqu hadzal kaun ya wa mujiduha ya tuh ucapnya ya wa mujiduha ya wa qaddara anna sa'adata la takunu illa fi suluki tariqihi wa ittiba'i hududah wa anna syaqa'a liman asahu wa a'rada an dzikrihi wa hudah. Akan tetapi sungguhnya Allah Azza wa Jalla dia menciptakan seluruh makhluk ini dan mengadakannya, dan dia yang mentakdirkan, yang telah menetapkan bahwasanya kebahagiaan tersebut tidak akan terwujud kecuali melalui jalan Rasulullah SAW dan mengikuti petunjuknya. Itu kebahagiaan itu. Saya ulangi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan makhluk ini seluruhnya dan mengadakannya dan menetapkan dan mentakdirkan bahwasanya kebahagiaan tersebut, kehidupan yang sa'idah itu tidak akan bisa diwujudkan kecuali dengan melalui jalan Rasulullah SAW dan petunjuknya. Dan kecelakaan tidak akan terjadi kecuali seseorang yang durhaka kepada Rasulullah SAW dan berpaling daripada petunjuknya dan peringatannya. Itu tidak bisa dipisahkan. Imma deke sa'id wa imma deke syaqa. Lihat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa
Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabb lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika ataska ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa wa kadzalika nujzi. Ya, man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih wal adzabul akhirati asyaddu wa abqa. Qala ta'ala man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanahyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Fahadallahu al-mu'minina lis-sa'adah wa haqqaqa lahum tariqal khalas wan najat. Wa jannabahum tariqal dhanka wasyaqa. Dzalika fadlullahi yu'ti man yasha' wallahu dzul fadlil 'adzim. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita, fa imma ya'tiyannakum minni. Adapun ketika datang kepada kalian daripada saya hudaya, petunjuk saya kata Allah Azza wa Jalla. Maka famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Barang siapa yang mengikuti petunjuk saya, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan ayat ini, fala yadhillu tidak sesat di dunia. Tidak sesat di dunia, wala yashqa dan tidak celaka di akhirat. Itu maknanya. Fala yadhillu wala yashqa, tidak sesat di dunia dan tidak celaka di akhirat. Orang yang mengikuti petunjuk Allah tabaraka wa taala tadi. Sebaliknya, wa man a'rada an dzikri, siapapun yang berpaling daripada peringatan saya kata Allah Azza wa Jalla, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka kepadanya kami peruntukkan dan berikan kehidupan yang sangat sempit. Yaitu adalah azab kubur yang bersangatan, naudzubillah, dan kemudian kehidupan yang sempit di dunia. Hatinya tidak pernah merasa tentram, tidak pernah merasa tenang, tidak pernah merasa cukup. Haus saja maka minum air laut. Minum air laut kan asin. Haus saja kerongkongnya. Jiwanya nggak pernah tentram, kalak. Gelisah aja. Dia cukup bukan tidak cukup, miliki dia. Miliarder, milioner dia. Ya, konglomerat dia, tapi ini nggak pernah tenang. Coba. Itu sudah janji Allah kepada orang-orang kufar dan kepada orang-orang yang berpaling daripada peringatan dia. Kemudian wa nahsyuru, dan kami bangkitkan dia yaumul qiyamah a'ma. Kami bangkitkan dia dari kiamat dalam keadaan buta. Qala Rabb, kemudian dia berkata, ya Rabb, wahai Rabb, lima hasyartani a'ma, kenapa kamu bangkitkan saya dalam keadaan buta wa qad kuntu basira? Saya dulu di dunia melihat. Saya dulu dunia adalah orang yang melihat. Ya, punya mata dan sebagainya. Tapi saya kok dibuta dibangkitkan, qad kuntu basira. Allah menjawab kepada dia, qala kadzalika ataska. Kata Allah, demikianlah datang kepada engkau ayatuna, ayat-ayat kami, fanasitaha, dan kamu lupakan, wa kadzalikal yauma tunsa, dan di hari ini juga kamu dilupakan oleh Allah Azza wa Jalla. Artinya kamu ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak dikuburi sendiri. Dikarenakan apa tadi? Berpaling daripada peringatan Allah Subhanahu wa taala tadi, dalam rangka mencari kehidupan yang sa'idah, tapi tidak pada jalannya. Maka oleh itu kata beliau di atas tadi, bahwasanya kehidupan sa'idah tersebut tidak akan bisa digapai oleh seorang kecuali dengan melalui petunjuk Allah Rasulullah SAW. Tidak ada jalan lain. Tidak ada jalan kedua. Itu di jalannya. Dia tinggalkan, celaka dia. Dunia dan akhirat. Ya Allah Azza wa Jalla demikian. Kita lanjutkan. Lihat saudara. Wa kadzalika najzi, demikianlah kami ganjari, kami balas. Ya, orang-orang yang melampaui batas dan tidak beriman dengan ayat kami, ayat-ayat Rabb-Nya, maka azab akhirat adalah lebih parah dan lebih kekal. Allah Subhanahu wa taala mengatakan juga, man amila sholihan, barang siapa
yang mengamalkan suatu amalan yang soleh, min dzakarin aw untha, apakah dia laki dan perempuan, pokoknya dia mengamalkan amalan soleh, wa huwa mu'min, sementara dia adalah seorang yang beriman, falanuhyiyannahu, dan kami akan hidupkan dia hayatan thayyibah, kehidupan yang sangat baik, dan kami ganjarkan mereka tersebut ganjaran yang cukup ganjaran mereka dengan sebaik-baik ganjaran apa-apa yang mereka lakukan di dunia tersebut. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan tuntunan dan petunjuk kepada orang-orang mukminin untuk mendapatkan kehidupan yang berbahagia tersebut, ya, wa haqqaqa lahum, dan Allah wujudkan bagi mereka itu jalan untuk menuju keselamatan dan dihindarkan mereka daripada kehidupan yang sempit tadi dan celaka tadi, yang demikian itu merupakan fadl, keutamaan daripada Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah memiliki keutamaan yang sangat agung dan mulia. Wa hadhihi risalah, ya, dan ini tulisan kata beliau di antara di depan kita ini adalah menjelaskan tentang apa makna kehidupan sa'id tersebut dan sa'adah tersebut, walaupun bentuknya sedikit tipis tapi mengandung untaian-untaian kalimat dan ayat-ayat Allah Azza wa Jalla sangat banyak. Lihat, kita buka, ya. Ada kita dalam sedikit. Ada. Kasih apa? Kasih orang apa di PDF itu, kasih di grup. Kalau di kitab Ustaz di halaman kitab Buya halaman 13, yaitu faslun. Ada kan? Faslun pertama, ada fasal. Qala al-mu'allif rahimallahu taala wa a'dhamul asbabi lidzalik wa asluha wa ususuha, ya, wa ussuha huwa al-iman wal 'amalus shalih. Qala tabaraka wa ta'ala man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falyahdiyannahu, ya, falunahiyannahu hayatan thayyibah wa najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kata beliau di sini, penyebab di antara sebab-sebab yang paling terbesar dan usul dasar dan asas untuk mencapai kehidupan yang berbahagia tersebut, sa'idah tersebut, adalah beriman dan mengamalkan amalan yang soleh. Beriman dan mengamalkan amalan soleh. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, man amila solihan, barang siapa yang mengamalkan amalan soleh, min dzakarin aw untha, baik dia laki dan perempuan, wa huwa mu'min, sementara dia beriman kepada Allah. Tadi iman dan amal soleh. Itu syaratnya itu. Syarat paling utama itu. Beriman dan mengamalkan amalan soleh. Maka Allah akan berikan kepadanya kehidupan yang sangat baik, yang sangat indah. Coba lihat tafsirin, ya, kehidupan yang sangat indah dan sangat baik, dan kami akan berikan ganjaran pahala kepada dia dengan sebaik-baik apa yang mereka lakukan di dunia tersebut. Allah Subhanahu wa taala akhbar ta'ala, Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan, wa'ada man jama'a bainal iman wal amali shalih bil hayati thayyibah fi hadhihi ad-dar wa bil jazaa'il hasan fi hadhihi ad-dar wa fi daril qarar. Lihat. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, ya, kita lihat sebentar dulu. Allah mengkabarkan kepada kita dan menjanjikan kepada orang-orang, siapapun yang mengumpulkan di dalam kehidupannya di antara iman dan amalan soleh, Allah akan berikan kepadanya kehidupan yang sangat baik fi hadid dar, di dunia ini. Di dunia ini. Wabil jazail hasan, dan dengan ganjaran yang paling terbaik juga fi hadid dar, di dunia ini, wa fi daril qarar, dan di akhirat. Itu janji Allah Azza wa Jalla kepada orang yang mengumpulkan dua tadi, iman dan amalan saleh. Wa sababu dzalik wadih, dan penyebab yang demikian itu sangat jelas. Fa innal mu'minina billahi, ya, al-iman as-sahih,
Sesungguhnya seorang kaum mukminin yang beriman kepada Allah dengan iman yang benar, al-muthmir lil amali salih, al-muslih lil qulub wal akhlaq wad dunya wal akhirah. Ya, dia beriman kepada Allah dengan keimanan yang sahih, dan keimanan itu menghasilkan dan membuahkan amalan soleh. Dia beriman kepada Allah dengan keimanan yang benar, lalu keimanan tadi membuahkan dan menghasilkan amalan yang soleh yang akan memperbaiki hati-hatinya dan akhlaknya di dunia dan akhirat. Ma'ahum usulun wa usus. Ya, yatalaqawna fiha jami'a ma yaridu alaihim min asbabis surur wal ibtihad wa asbabil qalaq wal ham wal ahzan. Ya. Kemudian ma'ahum usul, dan bersama orang-orang yang beriman dengan amalan soleh tadi, bersama mereka diikuti dengan usul, dasar-dasar dan pokok-pokok dan asas yang yatalaqawna fiha, yang dengan demikian dia dapatkan atau dia petik ya keseluruhannya apa-apa yang akan datang kepada mereka daripada bentuk kebahagiaan dan keindahan dan penyebab-penyebab ya al-qalaq wal ham wal ahzan, penyebab-penyebab yang akan mendatangkan daripada kegelisahan, gundah gulana dan kesedihan itu hilang dengan apa tadi? Dengan iman dan amal soleh tadi. Ya talaqawna al-maharib al-muhab wal masar biqabuliha, dia akan mendapatkan kecintaan dan perjalanan yang mudah dengan mendapatkan hal yang demikian. Wa syakara 'alaiha, dan dia bersyukur di atasnya. Wastima'lu isti'malun laha fima yanfa, dan dia gunakan ya yang kemudahan-kemudahan tadi dan perjalanan yang mudah tadi dan hasil yang mudah tadi digunakan di dalam perkara-perkara yang bermanfaat. Fa idza sta'maluha 'ala hadzal wajh, kalau dia gunakan nikmat-nikmat tadi sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah tabaraka wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, ahdatsa lahum minal ibtihaj fi biha, Allah akan memberikan kepadanya dari bentuk ibtihaj, keindahan ya dengan nikmat-nikmat tersebut. Wa tama' fi baqaiha wa barakatiha, dan dia akan bersemangat untuk tetap menjaga dan meliharanya dan berkahnya. Wa raja'a thawabi syakirin, dan dia mengharapkan ganjaran orang-orang yang bersyukur. Umuran azimatan tafuku bi khairatiha, yaitu perkara-perkara yang sangat agung dan besar yang tafuku, yang melampaui atau yang mengalahkan ya dengan kebajikannya dan berkah-berkahnya. Hadhihi al-masarrat, yaitu bentuk kebahagiaan tadi, allati hadhihi thamaratuha, dan itulah buah daripada iman dan amal soleh tadi. Talaqaw dan makariyah wal madar wal ham wal gham bil muqawamati lima yumkinuhum muqawamatu, dan dia akan melawan hal-hal yang tidak disenangi dan mudarat kegelisahan dan gundah gulana tersebut ya, dia lawan atau dia perangi atau dia hadapi dengan apa-apa yang memungkinkan kepada dia untuk menghadapinya. Wa takhfifu ma yumkinuhum, dan meringankan apa-apa yang memungkinkan bagi mereka untuk diringankan. Was-sabrul jamil, dan kesabaran yang sangat indah. Lima laisa lahum anhu, bagi apa-apa yang tidak ada bagi mereka dari buddun. Apa buddun itu? Yang mesti. Ya, yang mesti bidzalik, dengan demikian yahsulu lahum min atharil bakarih, akan dihasilkan baginya pengaruh-pengaruh daripada rasa yang tidak senang tadi atau rasa yang gundah gulana tadi. Wal muqawamat bil muqawamat an-nafi'ah, dengan cara benteng-benteng atau membentengan yang bermanfaat. Wa tajarub wal quwwah, yaitu pengalaman-pengalaman dan kekuatan daripada bentuk sabar, minas sabar ya, wa ihtisabil ajr, dan mengharapkan ganjaran daripada Allah azza wajalla, dan ganjaran ya umuran azimah, perkara yang sangat besar. Tatmahallu ma'aha al-makari, makari akan berlalu, akan hilang dengan sikap seperti demikian itu ya, perkara-perkara yang tidak disenang tadi. Wa tahullu mahallaha masar wal amal at-thayyibah,
dan akan menempati ya kegelisahan tadi, itu kegembiraan dan amal, cita-cita ya. Cita-cita yang baik, otoma dan kesenangan terhadap fadl, keutamaan daripada Allah dan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengungkapkan dalam satu hadis seperti hadisnya. Hadal hadis annahu qala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ajaban li amril mu'min. Itu kan? Inna amrahu kullahu khair. In asabathu sarra syakar, wa in asabahu dharra ya sabar. Ya, gitu kan? Asabathu dharra sabar. Fakana khairan lahu wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Nabi SAW mengabar kepada kita, ya, sangat menakjubkan bagi urusan seorang mukmin tersebut. Takjubnya bagaimana? Bahwasanya setiap perkara mereka atau seluruh urusan mereka itu adalah baik. Seluruh keadaan orang mukmin itu baik. Satu sisi misalnya, in asabatu sarra. Kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan, menimpakan, mengkaruniakan kepadanya nikmat yang banyak, dia bersyukur. Fakana khairan lahu. Itu baik bagi dia. Syukur. Kemudian wa in asabatu dharra. Kalau ditimpakan kepadanya musibah, bala, cobaan, dia sabar. Itu juga baik baginya, dan itu tidak ada kecuali bagi kaum mukminin. Mukmin saling mukmin nak punya itu. Antum lihat, bahagia dia dapat ganjaran. Ya kan? Sulit dia dapat ganjaran, subhanallah. Berbahagia dia dapat ganjaran. Sedih dia. Pak musibah dia, sabar dia ganjaran. Tidak ada ganjaran. Wallahi kehidupan mukmin subhanallah. Tidak ada yang lepas daripada pahala. Sabar pahala. Bersyukur pahala. Dapat musibah pahala. Dan bahkan kita lihat sebagian para ulama salaf rahmatullah, dapat musibah itu bersyukur dia. Tapi itu sebagian ulama salaf dapat musibah itu bersyukur dia. Bukan mengumpat dia, bersyukur. Kenapa? Menghapuskan dosanya. Nah itu puncak yang paling tertinggi daripada rasa sabar. Sabar betul. Tapi belum tentu orang bersyukur dengan kesabarannya. Dia sabar. Tapi yang lebih tinggi nilai si Allah Azza wa Jalla adalah ketika dia dapat musibah, dia bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Karena apa? Dosanya diampuni. Dan kita tahu kan dari tentang masalah ya, apapun yang menimpa kita, hatta hammun wa ghammun, hatta rasa gelisah, rasa gundah gulana menimpa kita, dihapuskan dosa. Subhanallah subhanallah. Kalian sebenarnya lihat seperti itu. Ya. Fa akhbara sallallahu alaihi wasallam anal mu'min, dan Nabi SAW mengkabarkan bahwa seorang mukmin tersebut yatadha'af ghanamuhu, ya, wa khairuhu wa thamaratu amalihi fi kulli ma yatrukuhu minas surur wal makarih. Di sini Rasulullah mengabar kepada kita bahwasanya seorang mukmin yatadha'af, berlipat ganda, ghanamuhu. Kalau ghanam itu artinya rata rampasan perang. Di sini apa? Kenikmatannya berlipat ganda. Dan kebajikannya berlipat ganda. Dan buah daripada amalannya, di setiap kali dia melakukan amalan tersebut, minas surur wal makarih. Imma dia berbahagia, wa imma dia merasa kurang senang. Tapi diganjari oleh Allah Azza wa Jalla seluruhnya. Tidak diganjari. Bersyukur diganjari, sabar juga diganjari. Lihada tajidu tsnaini, ya, tatrukuhuma naibatun min nawaibil khair aw syarr, fa yatafawatani tafawutan 'aziman fi talaqqiha, wa dzalika bihasbi tafawutihima fil iman wal 'amali shalih. Hadzal mawsuf bi hadaini wasfaini yatalaqqal khair wasyarr bima dzakarna min al-makruh. Kita masuk ke yang kedua. Jadi tadi amalan soleh itu adalah pertama kali yang akan penyebab daripada apa tadi?
kebahagiaan tersebut. Sekarang kita masuk yang kedua, lihat. Coba di halaman 18. Wa min asbabi daf'il qalaq. Di antara penyebab yang akan menolak daripada rasa kegelisahan yang muncul ya daripada seorang tersebut adalah ya antawtari al-a'sab wa istighalil qalb bi ba'd al-muqaddarat ya wal istighal bi amalin min amal aw ilmin min al-ulum an-nafi'ah fa inna tulhi al-qalb an istighali bidzalik al-amr alladhi aqlaqahu wa rubbama nasiya bisababi dzalik al-asbab allati awjabat lahu al-hamm wal gham fa farihat nafsuhu wazdada nashatuhu wa hadha sabab aidan mushtarakun bainal mu'min wa ghairihi walakin al-mu'min yamtazu bi imanihi wa ikhlasihi wa ihtisabihi fi ishtighalihi بذلك العلم الذي يتعلمه أو يعلمه ويعمل الخير الذي يعمله إن كان عبادة فهو عبادة وإن كان شغلا دنيويا أو عادة دنيوية أصبح النية الصالحة وقصد الاستعانة بذلك على طاعة الله فلذلك أثره الأفعال في دفع الهم والغموم الأحزان فكم من إنسان ابتلي بالقلق وملازمة الأقدار فحلت به الأمراض المتنوعة فصار دواؤها الناجح ونسيان السبب الذي قدره أقلقه واستغاله بعمل من مهماته وينبغي أن يكون الشغل الذي يشتغل فيه مما تأنس به النفس وتشتاقه فإن هذا أدعى لحصول هذا المقصود النافع والله أعلم. Ya, di sini kata beliau, di antara penyebab-penyebab ya yang untuk ditolaknya rasa gelisah yang muncul ya daripada manusia tersebut yang mempengaruhi kepada a'sab. Rasa gelisah, rasa qalaq itu pasti kebaru pada jiwa. Sebab rasa gelisah, rasa qalaq, rasa gundah gulana, rasa sedih itu membuat apa? Imun turun. Imun turun timbul penyakit. Ayo salah buang. Salah buang naik, wajar makula, kemudian gula naik, suhu naik. Imunnya wajar makula kalau udah turun aja kita pasti itu timbul penyakit. Timbul penyakit sekarang katakan autoimun, macam-macam penyakit kan. Autoimun juga yang ke simula 7. Terbagi pada 7. Autoimun, macam-macam lah kalau autoimun. Autoimun bukan satu jenis penyakit, enggak, banyak jenisnya. Ya, autoimun tulang lah, autoimun darah gitu kan. Ya kan? Ini apa? Ini itu kamu masukin yang itu. Autoimun tulang, autoimun darah, autoimun macam-macam, bukan satu subhanallah. Ada yang lumpuh. Autoimun itu tahun 70-an enggak pernah dengar autoimun itu. Pernah dengar? Enggak kan? 70-an. Kamu lahir? Oh, udah atuh. Baru lahir. Baru lahir 70-an. 80-an belum ada kita dengar. Enggak, dulu enggak ada autoimun, mana ada autoimun? Enggak ada. 80 atau 2000 ke bawah belum pernah kita dengar orang sakit atau imun itu enggak ada. Sekarang gitu aja. Macam-macamnya. Setelah suntik. Setelah corona muncul macam-macam atau imun. Nah, dulu enggak ada kita dengar. Saya terus enggak pernah saya dengar. Saya enggak pernah mendengar ada autoimun di tahun 80-an, 90-an enggak pernah dengar. 2000 ke bawah enggak ada. 2015 10 ke atas, 20 ke atas, 10 ke atas lah. Ustaz Wildan tuh ya, itu istrinya sakit, tapi dulu enggak ada dikatakan autoimun. Sekarang autoimun deh. Jadi kan artinya berbagai macam penyakit diakibatkan daripada rasa imunnya turun tadi menimbulkan berbagai penyakit dan kegelisahan jiwa. Ya, ketidaktentraman jiwa, rasa gelisah,
rasa gundah gulana, rasa sedih, itu menyebabkan imun turun tuh. Pasti itu. Dan akibatnya jasad tidak sehat. Nggak fresh dia. Sedih di bawaannya. Gelisah saja. Akibat apa tadi? I'raq tadi. Berpaling daripada peringatan Allah Azza wa Jalla. Tadi berpaling daripada peringatan Allah, sudah. Menimbulkan kepadanya berbagai macam penyakit. Setelah penyakit, pertama adalah penyakit kufur nikmat. Ya, kufur kepada nikmat Allah Azza wa Jalla. Dan meninggalkan peringatan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akibat apa dia? Tidak akan dapat dia sa'idah. Tidak akan dapat dia kehidupan yang berbahagia baik dunia dan akhirat. Pasti celaka dia. Itu dikatakan Allah Subhanahu wa taala, ya, wa nahsyuru yaumil qiyamati a'ma fa inna lahu ma'isatan dhanka. Baginya kehidupan yang sangat sempit. Sempit di dunia dan sempit di akhirat. Di kubur sempit kehidupannya dengan azab kubur. Di dunia sempit kehidupannya dengan qalaq tadi. Dengan rasa yang tidak pernah merasa cukup dan tentram. Kurang saja berahmatullah. Nggak ada rasa cukup itu, nggak ada. Nggak ada rasa qanaah. Allah cabut pada dirinya. Walhasil akhirnya apa? Ya penyakit aja. Labung lah, gula lah. Rahmatullah. Dirawat lah sekian lama. Itu akibat gitu. Nggak ada yang paling terbaik obat daripada hati adalah Al-Quran. Qiraatul Quran, baca Al-Quran, istighfar kepada Allah Azza wa Jalla, berzikir, taat kepada Allah, itu obat yang paling terbaik dari seluruh penyakit. Penyakit apapun dia. Al-Quran itu syifa kan. Syifa, Allah mengatakan syifa, subhanallah, itu syifa. Kalau orang betul-betul memahami dan mentadabbur, membaca, mengamati, betul-betul dengan dihayati oleh dia, Quran adalah syifa bagi dia. Obat bagi dia. Tenang dia. Antum lihat, orang baca Quran tenang jiwanya. Sebab apa? Malaikat mengiringi dia. Malaikat rahmat mengiringi dia. Rahmat Allah turun kepada dia. Itu orang baca Quran. Nah, ketika dia baca Quran itu dalam keadaan fresh jiwanya, penyakit nggak datang pada dia itu. Tapi orang tambah jauh daripada Al-Quran, tambah dekat pada penyakit pada dia. Tambah jauh daripada Allah, tambah dekat pada kecelakaan. Tidak akan dapat ada kehidupan yang sa'idah tadi itu. Subhanallah, subhanallah. Ulama, ya, yang paling jago membahas masalah itu adalah Imam Nuqayyim. Dalam kitab Ad-Da'wa Dawa. Ya, Al-Jawab Al-Kafi liman badala dia Ad-Dawa Al-Jawab Al-Kafi liman badala liman sa'ala Ad-Dawa Al-Syafi. Al-Jawab Al-Kafi liman sa'ala Ad-Dawa Al-Syafi. Dikatakan kitab Ad-Dawa Ad-Dawa. Itu paling jago membahas masalah penyakit hati. Ini sebenarnya di sini seluruhnya. Kembali kita kepada hadis Nabi SAW. Fa inna fil jasadi mudghah. Jadi kan Rasulullah tunjuk sini kan. Mudghah. Di jasad itu ada mudghah. Nah, fa idza saluha saluhat jasadu kulluhu. Fa idza saluhat, apabila benar itu, baik dia, baik seluruh jasad seluruhnya. Wa idza fasadat, kalau rusak dia, fasad jasadu kulluhu. Rusak jasad seluruhnya. La wa yal qalb. Rasulullah menunjuk adalah hati. Di sini, kalau sini sudah sakit, seluruhnya sakit. Sakit apapun. Sakit hasad, sakit dengki, sakit sombong, sakit apa namanya? Penyakit hati lah. Pokok sakit. Penyakit hati kalau saya bahasa pada dia, rahmatullah enggak ada cerita, pada sakit seluruhnya. Sakit seluruhnya. Itu akibat daripada hati tadi. Rasulullah mengatakan Allah wahyal qalb. Ketahuilah, itu adalah hati. Nah, ketika hatinya fresh, ketika hatinya baik, dan hati yang terbaik itulah hati yang disiram dengan ayat-ayat Allah Azza wa Jalla, ketaatan kepada Allah, bersyukur kepada Allah, istighfar kepada Allah, tahmid, tahlil, tasbih, zikir-zikir pagi sore. Subhanallah, itu jangan tinggal kali itu. Zikir pagi sore itu adalah untuk memperbaiki hati dia. Ini orang yang jarang subhanallah. Antum cari obat apapun nggak bisa ini. Kalau sakit ini tidak bisa obat dengan pil. Mau segenggam begini minum kada berbuah dia, nggak sehat dia. Iya. Obat ini Al-Quran. Obatnya apa? Hadis. Obatnya apa? Salawat pada Nabi SAW. Obatnya apa? Zikir, istighfar. Itu obatnya. Itu kutul kulub itu. Obat hati itu. Obat hati nggak bisa dengan makanan dan minuman. Ini makan jasad. Tapi hati adalah dengan itu tadi. Perbanyak baca Al-Quran. Perbanyak baca Al-Quran subhanallah. Usahakan menamatkannya, mentadabburnya, membacanya, menghayatinya.
kesempatan apapun. Tidak ada tidak sempat. Ya, diatur waktu, kita mengatur, bukan kita diatur waktu, kita mengatur waktu. Tidak ada yang tidak bisa. Bisa. Itu kembali kepada jiwa kita kalau mau memperbaiki hati tersebut. Banyak rahmatullah. Allah lebih suka dan dulu. Sampai sini loh. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.